Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita sampaikan syukur kita kepada Allah karena Allah masih menitipkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Ya, dengan nikmat ini insya Allah kita akan berbahagia hidup dunia dan akhirat. Dengan nikmat Islam dan iman ini kita bisa menuntun diri kita untuk hidup secara benar, secara individual dan secara baik sebagai insan yang hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW sebagai Nabi akhirul zaman yang kita junjung tinggi, sebagai pemberi syafaat kita di akhir kelak, dan juga sebagai teladan hidup yang pada diri Rasulullah Allah titipkan Al-Quran, mukjizat paling tinggi yang saat ini dengan Al-Quran kita dapat hidup dengan tenang dan dapat menyelesaikan berbagai solusi dalam kehidupan kita. Segala problem, segala masalah, solusinya adalah kembali pada Al-Quran. Andai kata ini tidak ada, maka mungkin kita tidak bersimpuh pada Allah pada subuh ini. Andai kata tidak ada risalah Al-Quran dan Sunnah ya Rasulullah SAW, mungkin semalam kita sampai sholat tarawih. Atau malah lebih ekstrimnya lagi adalah kita tidak pernah mengenal dengan yang namanya puasa. Ketika Al-Quran menyebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika dengan begitu indahnya Allah sebutkan panggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang tidak dipanggil dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tapi dipanggil dengan panggilan yang paling khusus, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Kutiba alaikumus shiyam, yang mewajibkan pada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tapi panggilan untuk puasa wajibnya hanya bagi orang yang beriman. Tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak beriman. Islam banyak orang Islam, tapi beriman belum tentu. Makanya panggilan puasa hanya pada orang beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ketemu orang nanti ada yang tidak berpuasa, jangan merusak puasa kita. Jangan dicaci maki, jangan dibully, tapi anggap saja bahwa ia belum beriman. Apa juga kita lakukan adalah doakan, sampaikan bahwa puasa itu diwajibkan bagi kita orang yang beriman. Jadi nggak usah menghabiskan tenaga kita, pikiran kita untuk yang tidak berpuasa. Makanya puasa itu nggak perlu di-sweeping. Nggak perlu datang ke tempat-tempat tertentu sweeping dengan sengaja melihat orang lain siapa yang tidak berpuasa. Nggak perlu. Karena puasa hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Yang tidak berpuasa bagi tidak beriman. Karena kita bisa menganggap semua orang berpuasa,
tapi belum tentu di rumahnya, di tempat-tempat tertentu ia berpuasa. Kayak ini khusus. Puasa itu berat. Puasa itu berat. Sampai Rasulullah mengibaratkan bahwa lebih berat daripada perang Badar. Lebih berat dari perang Badar. Karena yang di sana adalah yang bertahan adalah hawa nafsu. Setingkat tidak minum saja, apalagi tidak makan. Dan lebih luar biasa adalah puasa bukan hanya sekedar menahan dahaga, tapi puasa juga menahan hawa nafsu, menahan tindakan. Makanya puasa itu sebenarnya membentuk kita menjadi manusia yang paripurna. Kata Allah di ayat ini terakhir adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu artinya orang yang paripurna. Bagaimana ciri orang yang paripurna? Ada beberapa konsep-konsep yang mungkin di dunia ini pernah dilakukan kajian dan sebagainya. Contoh misalnya, salah seorang Perdana Menteri Malaysia, ya jauh hari dahulu itu pernah menyebut dengan istilah civil society atau masyarakat madani, masyarakat mandiri. Jadi bagaimana membentuk masyarakat mandiri? Masyarakat mandiri yang disampaikan oleh Anwar Ibrahim bahwa masyarakat mandiri itu adalah di mana masyarakatnya tidak lagi tergantung pada kekuatan-kekuatan lainnya. Kalau misalnya kita di Indonesia tidak lagi melihat pada kekuatan pemerintah misalnya. Jadi kalau depan musala, depan masjid Baitul Qudus ini ada lubang, maka tidak lagi menyalahkan pemerintah atau orang lain. Sebagai masyarakat civil society, sebagai masyarakat yang madani, maka langsung mengerjakan itu, menutup lubangnya. Tidak perlu menyalahkan siapapun. Ada jembatan yang rusak, perbaiki jembatannya. Makanya ada konsep gotong royong dan sebagainya. Itu masyarakat yang disebut dengan masyarakat madani. Di Muhammadiyah, yang pertama sekali ada konsep yang pernah didengungkan di beberapa dekade muktamar yang lalu kalau tidak salah saya. Itu ada disebut dengan masyarakat utama, yang konsepnya hampir sama dengan masyarakat madani. Tapi masyarakat utama ini adalah menghubungkan antara insan, manusia yang beribadah kepada Allah dengan manusia lainnya, terkoneksi dengan alamnya atau semestanya. Jadi semuanya itu tertata dengan rapi. Maka kalau Al-Quran menyebutkan dengan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu kalau dalam Al-Quran disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama itu percaya kepada yang gaib. Yang gaib pertama adalah Allah, yakin dengan Allah pertama sekali. Makanya mungkin sering kita ulang-ulang bahwa bagaimana keyakinan kita kepada Allah, ketauhidan kita kepada Allah. Karena seringkali kita teledor atau lupa yang seolah-olah kita yakin dengan ibadah kita, yakin dengan sholat kita, yakin dengan puasa kita, yakin dengan zakat kita, tapi begitu dengan hubungan kita dengan Allah, kita yakin dengan satu gunting, kita yakin dengan satu besi berani, kita yakin dengan satu gelang di tangan yang katanya bisa mengusir jin. Iya Bu ya? Kita masih yakin dengan gunting Bu, kira-kira? Masih yakin dengan besi berani? Ketika ada anak bayi misalnya, di bawah bantalnya taruh gunting, bawah bantalnya taruh besi berani, tapi dia ahli ibadah, subuhnya nggak pernah tinggal berjamaah. Ini disebut dengan bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita harus yakin dengan Allah yang seyakin-yakinnya bahwa semua kekuatan telah milik Allah. Apapun kondisi kita, jangan pernah minta pertolongan selain kepada Allah. Tapi kenapa kita gantungkan anak kita dari kecil sudah kesyirikan sudah dilakukan? Bayi-bayi kecil kasihan dia. Kita sudah lakukan kesyirikan dari mulai bayi. Dan itu sudah sadar kita lakukan.
Kalau boleh kita tilik kembali sejarah Muhammad Darwis, itu nama kecilnya, atau yang disebut dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dari kecil ketika belajar agama sampai ia bolak-balik Madinah 2 kali, yang melihat kondisi di Yogyakarta itu luar biasa. Ini ada Ustadz Nazli Hasan sebagai ketua BDM, beliau apalagi budayanya di sana cukup paham saya. Itu kondisi di Yogyakarta yang pertama sekali yang paling luar biasa, masjid itu dibangun berdasarkan kiblatnya, berdasarkan jalan supaya indah. Jadi masjid yang Kudus ini biar indah bagaimana bentuknya, bukan melihat pada kiblatnya. Itu banyak sekali masjid-masjid di Yogyakarta yang sampai sekarang masih ada bukti-buktinya, contoh-contohnya di mana masjidnya itu tidak menghadap kiblat pertama sekali. Tapi kemudian kehadiran Kiai Haji Ahmad Dahlan memperbaiki kondisi itu. Itu nanti akan kita cirikan bagaimana ciri orang bertakwa yang kemudian memberikan rahmatan lil alamin, memberikan manfaat keberkahan bagi semua orang, termasuk berpikir bagaimana memperbaiki kondisi umat. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat kondisi itu, Bapak Ibu sekalian. Kita ini sampai zuhur enggak kan? Sudah enggak ya? Ya, sampai sebentar lagi boleh 2 menit lagi ya. 2 menit atau 2 menit lagi, insyaallah. Jadi kondisinya adalah ketika Ahmad Dahlan melihat kondisi masyarakat keluarga dia pada saat itu ada yang melaksanakan sholat maghrib misalnya. Melaksanakan sholat maghrib, Ahmad Dahlan melihat bahwa ada orang bawa sesajian. Ketika mau ke masjid sholat maghrib, ia bawa sesajian itu, dia letakkan di pohon-pohon besar yang ada di dekat rumahnya, kemudian dia sholat maghrib. Pulang salat maghrib dilihatnya sesajiannya habis, alhamdulillah katanya, berarti berkah. Bayangkan kondisi kesyirikan yang dilakukan oleh umat pada saat itu luar biasa. Luar biasa. Itu di masa lalu. Yang kemudian Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpikir bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Pelan-pelan dengan tantangan yang luar biasa. Karena tantangannya yang dilawan itu bukan masyarakat biasa, para ustadz juga, para kiai juga, kiai yang mengikuti sistem yang demikian, yang diikuti. Nah, bayangkan bagaimana. Itu belum lagi kita kisahkan Rasulullah SAW yang itu luar biasa. Kalaulah membaca surah Nabawiyah tidak menitikan air mata, saya kira kita pertanyakan keimanan kita terhadap Islam. Nah, kemudian diperbaiki, maka Muhammad Dahlan membuat satu jargon, mereformasikan sesuatu dengan namanya tajdid, memurnikan kembali nilai-nilai ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya nilai ibadah yang sesungguhnya sesuai dengan syariat. Itu gerakan Ahmad Dahlan. Tidak melihat latar belakang apa misalnya. Baru kemudian dia mendirikan organisasi karena perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendak ada segolongan umat yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Ajak yang ma'ruf, cegah yang munkar. Ajak yang ma'ruf, ajak pada kebaikan, kemudian dicegah yang munkar. Dicegah. Beda ya bahasa mencegah dengan ada kalau kesehatan mengobati, dengan mencegah. Sebelum sakit dicegah dulu. Kalau ada maksiat bukan ditangkap orangnya, diintip, di sebagainya baru ditangkap, kan? Begitu ada maksiat dicegah dulu supaya tidak terjadi maksiat. Maka hilang nantinya hukum yang namanya hukum denda, hukum sanksi dan sebagainya, hukum yang lain. Kenapa? Karena dicegah. Nampak dua-duaan bukan mahram, panggil, ayo bubar, bukan mahram. Itu mencegah namanya. Bukan dibiarkan dulu, baru ditangkap. Itu kondisi mencegah. Jadi ada orang hendak melakukan maksiat, terdeteksi bahwa ini arahnya maksiat, berdua-duaan, kemudian ini kalau lama bahaya panggil atau datangi, ayo bubar. Bukan malah diintip-intip. Nah, jadi gerakan tajdid ini yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan. Gerakan memurnikan kembali nilai-nilai ibadah kita kepada Allah dengan sesungguhnya, agar tidak ada kesyirikan dalamnya. Nah, itu yang pertama, nilai daripada orang
yang bertakwa. Yang kedua, wa yuqimunas sholata, dia mendirikan sholat. Orang bertakwa itu ciri yang keduanya adalah mendirikan sholat. Saya tanya misalnya, Bapak Ibu sekalian, kira-kira siapa yang tadi belum sholat Isya? Ini di hari biasa, belum sholat Isya tapi nggak tenang tidurnya. Ini lupa misalnya, bukan lupa ya. Misalnya saya dalam perjalanan, sholat Isya tadi, nanti mungkin hanya 10 menit lagi sampai di rumah. Sudah azan, tiba-tiba azannya sudah selesai, sholatnya belum, nyampe di rumah, ya kan, mandi dan sebagainya, lemas, tertidur. Kira-kira ada nggak terasa bahwa tidak enak, nggak ada gangguan, tiba-tiba terbangun, nggak jelas. Terbangun, tapi apa nih terbangunnya? Baru ingat sholat Isya dulu. Ada orang yang demikian, ada yang belum tenang hatinya ketika ia belum menyelesaikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Ada orang yang tertidur setelah maghrib misalnya, capek sekali, kerjanya berat, tertidur setelah maghrib, tiba-tiba terbangun jam 12 malam. Setelah terbangun, lupa dengan Isya, entah minum 1 gelas, tidur lagi. Tiba-tiba jam 1 bangun lagi, ya terbangun lagi. Kemudian tidur lagi, terbangun lagi. Tiba-tiba terbangun lagi. Kenapa terbangun? Karena ada sesuatu yang belum selesai dia dengan Allah. Allah ingatin, bangun. Sampai dia bangun, kemudian teringat bahwa sholat Isyanya belum. Nah, ini getaran iman yang kemudian bisa membentuk dirinya pada ketakwaan dia kepada Allah. Itu baru satu meninggalkan, baru satu misalnya. Tapi kemudian paling luar biasanya adalah tingkat tertinggi ketakwaan itu adalah bukan pada sengaja meninggalkan. Udah azan, tinggalkan. Udah azan, sholat dulu. Itu dia nilainya. Udah azan, sholat dulu. Nggak mampu ke masjid berjamaah, buat jamaah di rumah. Kalau udah punya anak, punya istri, ayo ajak sama-sama itu berjamaah. Nggak sanggup ke masjid lagi, atau hujan dan sebagainya, buat jamaah sendiri. Nggak mampu juga ya sholat sendiri. Selesaikan tugasnya sebagai orang yang beriman, yang ujungnya akan bertawakal kepada Allah. Maka mendirikan sholat juga itu memberikan makna yang berbeda dengan melaksanakan sholat. Kalau melaksanakan sama dengan orang melaksanakan tugas, selesai ya selesai kewajibannya. Tapi mendirikan sholat itu adalah bagaimana membentuk karakter, sifat, model sholat dalam kehidupan sehari-hari. Maka sholat itu punya filosofi di mana disebut dengan khusyuk itu. Khusyuk itu yang pertama sekali, orang sholat itu tidak menghayal kemana-mana, tapi ia fokus pada bacaan-bacaan sholatnya. Fokus pada bacaan sholat. Selesai sholat, maka kehidupannya seperti orang yang sholat. Nggak mudah marah, mudah memaafkan, memberikan kelonggaran, memberikan kebaikan kepada orang lain, dan menyelesaikan segala persoalan yang orang miliki. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini nilai yang paling tinggi lagi dibuktikan orang bertakwa itu adalah pada nilai ibadah sosialnya. Apa yang dia miliki, dia berikan sedikit pada orang lain. Apa yang dia miliki, dia sedekahkan sedikit pada orang lain yang membutuhkan. Itu nilai tertinggi. Karena pengorbanan memberi ke orang lain itu juga sulit. Kita punya uang 100.000, rasanya ya sedih kalau diberikan pihak lain. Tapi orang yang bertakwa itu dia akan berbagi. Apalagi kalau ada yang meminta. Ada yang meminta, Pak minta utang 50.000, dia punya 100.000, kan diutangi, dibagi 2, udah Anda ambil setengah, saya setengah. Itu nilai ketakwaan yang tertinggi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya kalau kita simpulkan bahwa Ramadan, bulan puasa yang perintahnya pada orang beriman, kemudian diperintahkan berpuasa, yang nilai puasa kemudian memberikan pembelajaran paling penting bagi kita. Selain memperbaiki semua tubuh kita, semua konsep pikiran kita, juga kemudian puasa membentuk diri kita menjadi insan yang paripurna, atau insan yang utama, atau insan madani, atau yang paling luar biasa, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana bentuknya kemudian kita bisa mencapai pada taraf itu? Ini masih awal Ramadan. Mari direncanakan. Mari kemudian dibuat planning bahwa Ramadan kali ini, setelah Ramadannya bisa membentuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Apa cirinya nanti setelah Ramadan? Maka kita akan lihat perubahan diri kita. Kalaulah kita punya masalah dengan orang, selesaikan.
Itu satu. Kemudian kalau orang punya masalah, berikan solusi. Itu yang kedua. Kemudian lebih banyak mengajak orang untuk berbuat kebaikan dalam setiap keadaan. Lebih banyak mengajak, menasihati orang untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kemudian lahirlah seorang insan yang kemudian memberikan keberkahan untuk kehidupan di lingkungannya dan keberkahan dunia dan akhiratnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi konsep saya pribadi untuk bisa kita lakukan dan juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau yang baik digunakan, insya Allah yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu datang dari kami sendiri. Mohon untuk dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.